Ini bro, kita lihat di era ekonomi yang seperti sekarang ya, biaya hidup itu kesannya naik ya kan. Pasti. Nanti dengan adanya kebijakan-kebijakan baru, mungkin biaya hidup naik. Nah ini solusinya apa bro? Untuk kita sebagai individu yang mengalami mungkin nanti bisa sabun naik harganya. Makanan-makanan seperti McD atau barang-barang yang kita konsumsi untuk entertainment seperti Netflix itu kemungkinan akan naik. Itu gimana bro biaya hidup yang akan naik? Tapi ini sebenarnya regardless of ada atau tidaknya kebijakan ini akan naik terus bro karena ada namanya inflasi. Pasti. Nah gimana bro untuk Jadi, mengatasinya? Tanpa atau dengan kebijakan biaya hidup tuh pasti naik. Pasti kan? Pasti naik. Karena apa? Nilai uang tuh akan selalu menurun. Betul. Itulah mengapa harga barang dan jasa itu menjadi relatif lebih mahal. Iya. Karena penurunan nilai uang dan itu pasti terjadi. Karena memang harga bahan baku ya, karena kelangkaan, karena permintaan yang tambah banyak karena manusia ya. Secara ekonomi ya seperti itu mikirnya. Nah, itu nggak bisa dihindari bro, memang. Tapi ya kita bisa siasati. Apalagi kan kita makhluk ekonomi ya. Kita orang yang apapun tuh harus dilihat untung ruginya. Betul. Jadi saya pun juga udah sering sekali ya melewati fase-fase yang enak dan juga nggak enak. Banyak nggak enaknya dulu. Tapi hal yang saya lakukan dulu ketika segalanya itu naik, yaitu adalah saya meningkatkan income bro. Dan juga saya membuat yang namanya prioritas, skala prioritas. Untuk saya ya sesuatu yang hobi atau yang berhambur-hamburan itu benar-benar saya cut off ketika saya nggak punya duit ya. Bahkan saya pun bukan orang yang nongkrong ketika kuliah dulu. Hiburan saya dulu kalau nggak baca buku ya saya gratis mungkin main game sama teman saya karena itu yang paling murah. Jadi nggak spending ya bro ya? Nggak spending. Tapi saya tahu dulu yang membuat saya itu tetap hidup merasa nyaman ya. Dan sesuatu itu sangat gratis. Menurut saya itu adalah bermimpi bro. Bermimpi tentang hidup yang lebih baik. Dan itu gratis dan gak ada salahnya bermimpi. Toh suatu saat pasti ya. Kalau kita punya standar tertentu di mimpi kita. Pasti bisa tercapai kok. Karena ya saya dulu gak punya apa-apa ya. Terus juga gak minta-minta juga ke orang tua ya. Untuk duit atau modal. Cari sendiri. Tapi saya selalu bermimpi esok hari itu akan lebih bagus daripada hari ini. Dan itu yang membuat saya excited untuk Semangat melihat hari ini. Untuk melakukan apa yang saya lakukan yang terbaik yang orang lain gak bisa lakukan. Belajar terus-terusan, ya, lihat market. Bahkan ya ketika saya involve di market crypto pun, saya pun juga masih sambil jual rumah dan lain sebagainya. Masih kerja terus. Tapi ya nggak masalah bro, kita memiliki ya impian tentang kehidupan yang lebih baik. Nah kalau menurut gue gimana untuk kalian bisa improve lah hidup kalian dengan biaya hidup yang naik, yaitu kalian memiliki portofolio investasi. Kenapa bro? Karena gini, di zaman sekarang biaya hidup naik, apalagi ada ketidakpastian bro dalam pekerjaan. Kayak teman-teman tuh kadang sekarang mungkin takut ya, nggak tahu kapan di PHK. Mungkin mereka baru newly married bro. Dan sebenarnya kalau kalian kan banyak kan ya sebenarnya bilang banyak bocil kripto yang nonton Aceh, tapi sebenarnya demografi yang nonton Aceh itu agak tua. Setuju. Hampir 70% yang nonton Aceh itu sebenarnya 25 sampai umur 34. Ya. Gitu. Tapi diam biasanya. Biasanya mereka lebih diam. Ya. Yang kecil itu sangat sedikit. Dan gue paham banyak yang punya concern terhadap ketidakpastian pekerjaan karena mereka mungkin masih punya cicilan sampai sekarang dan bingung mereka step by stepnya tuh apa. Kalian harus punya fondasi dulu, at least dana cadangan ya teman-teman. Misalnya gajinya 10 juta, kalian mesti minimal punya 30 juta yang dicadang. Nggak diinvestasi, dicadang dulu. Ya. Itu untuk suatu saat nanti kalian ada kesulitan atau apa. Jadi jangan langsung dimainin hajar di investasi. Nanti ketika turun kalian pusing. 30 juta itu simpan dan sisihkan. In case, kan gue bilang tadi biaya hidup naik, pekerjaan nggak pasti ya bro ya. Jadi ketika nanti kalian kemungkinan ada di PHK atau apa, kalian nggak pusing gitu, waduh ini harus kayak gimana, tapi kalian punya 3 bulan buffer dulu untuk cari pekerjaan lagi. Nah setelah udah bisa cari pekerjaan lagi, kalian harus bisa menabung untuk berinvestasi. Sisihkan dulu bro, ini yang gue selalu ajarkan. Konsepnya adalah bayar diri sendiri dulu. Jadi dapat gaji 10 juta, sebelum bayar cicilan, bayar diri sendiri dulu, minimal 1 juta menurut gue. 10-15% minimal banget. Ya kalau kita targetnya 80 ya bro dulu ya. Gue pas gak punya duit jujur ya bro, gue nyambung tuh 90% dulu. Ya, jadi uang gue itu udah miliaran tapi gue masih naik motor zaman dulu.
Gue tabung 90% dari uang gue karena gue tahu future value of money, time value of money. Uang tuh selalu lebih berharga sekarang dibanding berharga di masa depan. Jadi setuju. kalian harus nabung sebanyak-banyaknya sekarang. Tapi untuk yang baru mulai, gue paham kalian punya cicilan, punya tanggungan ya bro ya. Ada yang mungkin baru menikah, baru habis tabungannya. Ya. Jadi harus punya dulu nih dana darurat at least 3-6 bulan. Jadi kalau gaji 10 juta punya 30 juta dulu. Nah dari situ sisihin tuh. Ya 10% sejuta disisihin. Invest di mana? Sabar dulu. Kalian invest yang aman dulu, misalnya Bitcoin dulu gitu. Jangan langsung main kayak yang aneh-aneh. Ketika dananya tadi 1 juta per bulan, wah oke, dari tabung selama mungkin 12 bulan ngikutin borong Bitcoin, hasilnya udah jadi puluhan juta nih bro. Nah bolehlah tuh, 2 juta masukin di mana, 1 juta masukin di mana. Mulai tembak-tembak, yang kemungkinan 1 juta ntar bisa jadi 20 juta. Iya. Tapi kalian udah punya capital nih. Jadi mainnya seperti itu, jangan tiba-tiba belum nggak ada angin, nggak ada hujan, dan daruratnya dihajar dar gitu. Ya, langsung beli meme coin gitu. Stres nanti. Ya. Begitu, nanti S-Coin turun 50%. Harusnya kalian masuknya cuma 1 juta kalau kemampuan finansialnya gaji 10 juta sebulan. Ya kan? Ya setuju. Masuknya cuma 1 juta, jadi turun ke 500.000, portonya masih 50 juta. Iya, tapi kalau naik 8 kali. Tapi kalau naik 8 kali jadi 8 juta uang tambahan. Iya. 1 juta jadi 8 juta. Tapi kalau naik berkali-kali lagi, jadi 1 juta jadi 30 juta. Iya. Oh, rezeki tambahan. Disyukuri gitu. Jangan turun 50%, aduh gimana nih margin, gimana nih masukin 50 juta turun 50%, stres dia 25 juta. 2 bulan kerja bro. Yes. 2 bulan kerja itu jadi stres. Nah jadi kalian harus punya mindset investasi seperti ini gitu. Jadi ini yang kita mau tekanin. Dan kalau kalian ada pertanyaan ya soal finansial atau kondisi keuangan, silakan tanya di sini, kita akan jawab ya. Ya. Nah kalau dari lu gimana bro soal ketidakpastian pekerjaan? Ketidakpastian pekerjaan itu pasti terjadi. Ya. Mengapa? Karena work environment itu terus berubah. Dan work environment itu adalah sesuatu yang sifatnya kan eksternal. Ya. Bisa aja tiba-tiba startup tempat kamu kerja, ini tiba-tiba layoff massal. Ya. Karena mungkin investornya cabut duitnya. Kamu ya pasti dipecat. Ya betul. Atau tiba-tiba ya ada tech winter. Dan kemudian performanya nggak bagus lagi. Sehingga ada efisiensi karyawan. Terus kamu kena lagi. Jawabannya adalah ya kita juga harus fokus ke peningkatan diri sendiri juga. Betul. Karena saya suka tadi yang dibilang Bro Timothy ya. Tadi dibilang tentang membayar diri sendiri dulu. Ya. Saya bilangnya itu self reward. Saya itu orang yang suka sama self reward. Mengapa? Karena ketika saya memberikan sesuatu ke diri saya, impuls yang kecil itu akan meningkatkan saya punya confidence. Ya. Dan ketika kita menggulung rasa confidence yang kita miliki, kita pasti jadi orang yang lebih baik daripada kita yang hari ini. Betul. Dan self reward yang saya kasih itu selalu kaitannya sama saya punya pekerjaan. Expertise. Saya punya expertise, saya punya skill. Kalau menurut saya dulu ya, saya nggak punya duit banyak nih. Tapi beli kayak laptop buat trading atau laptop buat investing atau komputer buat trading. Itu menurut saya self reward yang bagus. Ya. Setuju. Misalkan saya dulu juga beli banyak juga courses. Saya juga beli banyak sekali buku. Ya. Saya baca, saya pelajari. Asik gitu sendiri. Karena apa tadi? Karena bermimpi tentang hari yang lebih baik. Saya tahu saya bisa sukses di sini ya. Oke, saya dapat gaji. Self reward beli buku. Gak ada salahnya baca. Ya. Self reward beli courses. Ya. Saya pelajarin. Self reward saya bahkan sekarang pun ya. Ya ini Bro Timothy yang juga tahu Ya, ya. banyak dia memang banyak. Iya, bahkan sekarang pun dengan semua sumber daya dan pengetahuan yang saya miliki, saya self rewardnya, saya beli data on-chain yang paling enterprise, paling baru, paling bagus, paling cepat. Ya. Ada yang mana yang update, yang pakai metadata, meta AI, langsung saya beli. Betul. Ratusan juta juga setiap tahun, tapi itu self reward saya. Yang mana ya menggulung terus hasilnya. Jadi saya lebih tahu ya tentang segala hal. Meskipun belum sempurna. Ya. Dan gak akan pernah bisa mencapai level kesempurnaan. Ya. Tapi saya tahu saya lebih baik dari kemarin. Nah. Dan akan lebih baik lagi besok. Ini kan teman-teman banyak yang ini bro, apa namanya? Mereka bingung gitu loh. Yes. Work life balance itu seperti apa? Gimana cara kita Oke. balance antara pekerjaan dan juga mungkin ya kehidupan mereka sendiri, karena mereka ngerasa nggak punya waktu untuk teman, nggak punya Iya. waktu untuk orang tua, nggak punya waktu untuk istri. Nah, Oke. ini gimana caranya? Dulu saya juga pelaku work life balance. Pelaku. Oknum. Kalau Oknum gue work emang nggak life. ada dari dulu, gue work life balance nggak ada dari dulu. Oknum work life balance. Ya. Work saya yaitu adalah saya kerja, ngajar ya. Itu work saya ya. Saya kerja, ngajar sama jualan rumah. Ya. Tapi life saya tuh ini.
ya. Live saya tuh chart ini. Live saya tuh ya oncen-oncen data yang saya buka itu live saya. Jadi itu balance antara saya kerja sama saya investasi. Ya itu work life balance-nya. Ini beneran nih teman-teman. Gua sama Bro Kakak ini kan kita udah sering keliling-keliling ya. Iya. Dia setiap kali itu pasti ada ini. Ya dia nggak makan nggak apa-apa, nggak minum nggak apa-apa. Tapi laptopnya selalu di bawah. Mati dia. Kalau nggak ada cat dia mati. Udah kayak orang mau dibunuh dia kalau nggak ada cat. Bener. Ya. Jadi work life balance menurut gua agak sulit ya karena untuk kalian mau jadi yang terbaik di suatu bidang ya perlu fokus, bro. Gue kalau lihat orang gagal pasti kata-kata gini. Kalau orang misalnya gagal bikin bisnis ya, gue tanya, bro kenapa gagal? Oh, gue kurang fokus di A. Oh, gue kurang fokus di B. Pasti ada kata-kata kurang fokus nih. Gue kurang fokus di sini, sama kayak misalnya main basket. Kenapa kalah? Oh, kurang fokus di sini. Kurang fokus. Jadi kalau teman-teman nggak fokus ya nggak bisa gitu. Harus konsisten. Bener. Ya.